Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Tuhan kita memberkati kehidupan kita semuanya. Pada kesempatan sore yang indah ini, kita akan bersama-sama menggumuli kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan menyerahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami waktu di mana Engkau mengajari kami Tuhan, mendidik kami, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang tersampaikan boleh kami mengerti, boleh kami terima, menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang kita akan bersama-sama pelajari. Saudaraku, tema yang diberikan kepada saya untuk kita boleh bersama-sama belajar, yaitu pujilah Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi Bapa, kita banyak sekali merasakan berkat-berkat Tuhan. Kita banyak sekali mengalami mujizat demi mujizat di dalam setiap kehidupan kita. Dari kita bangun pagi, kita membuka mata kita, itu anugerah Tuhan. Kita masih dapat bernafas, menghirup udara segar dengan bebas. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan jika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita,
menghasilkan buah di dalam pelayanan kita, berkarya, bekerja untuk keluarga kita, itu adalah anugerah Tuhan. Saudaraku, jika kita menghitung berkat-berkat Tuhan, sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita tidak akan dapat mampu menghitungnya dengan jari jemari kita. Pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membagikan kesaksian hidup saya untuk kita semua. Tahun 2016, tepatnya di bulan Februari, saya divonis dokter mengidap kanker tiroid. Dokter bilang bahwa saya harus ketemu beliau seumur hidup saya. Saya harus minum obat seumur hidup saya. Dan dokter bilang penyakit saya tidak bisa disembuhkan. Ada satu hal yang begitu membuat saya down saat itu, di mana dokter ini mengatakan bahwa umur saya hanya 5 tahun. Mendengar vonis dari dokter ini, perasaan saya sungguh sangat kecewa. Januari tahun 2016, saya berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk mau ikut terlibat di dalam pelayanan di gereja kami. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tetapi apa yang Tuhan berikan bagi saya? Kenyataan pahit ini harus saya terima, harus saya rasakan, mengawali perjalanan pelayanan saya. Saya tidak menyerah dengan keadaan yang saya alami, karena saya percaya bahwa di balik setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, Allah mempunyai rencana yang indah. Sampai detik ini, awal tahun 2022, umur saya mendekati 6 tahun dari vonis dokter yang sesungguhnya. Ini berarti perkiraan dokter sudah lewat 1 tahun. Ini karya yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan saya. Ternyata apa yang menjadi vonis dokter, apa yang dikatakan dokter, itu tidak berarti apapun. Karena kami yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karya Tuhan sungguh luar biasa memberkati kehidupan saya. Dokter boleh memvonis hal-hal yang tidak mengenakan hati, tetapi sumber segala sukacita kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mujizat demi mujizat boleh saya rasakan di dalam kehidupan saya, dan ini menggiring saya kepada rencana Tuhan yang ajaib, bukan malah menjadi batu sandungan di dalam pelayanan saya, tetapi ini menjadikan semangat dan motivasi saya untuk terus berharap kepada Tuhan,
untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Sumber Hidup. Saudaraku, kiranya kesaksian dari kehidupan saya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita tidak dapat menghitung berapa banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Tidak ada alasan lagi bagi kita anak-anak Tuhan untuk tidak mau memuji Tuhan, untuk tidak mau mengucap syukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kepada kita semuanya betapa Allah itu mengasihi saya dan panjenengan semuanya. Ayat yang ke-13 mengingatkan kita, ini janji-janji Tuhan yang luar biasa memberkati setiap kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Ayat 13 saya akan baca untuk kita semuanya. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ini artinya apa, saudaraku? Tuhan menjamin keamanan kita. Palang pintu gerbang rumahmu. Ini artinya adalah Tuhan siap menjaga 24 jam rumah tangga kita. Allah siap memberikan keamanan, menjaga rumah tangga kita dari rebah-rebah kecil yang akan mengganggunya. Saudaraku, Allah tidak pernah tertidur menjaga kita. Siang dan malam terus mengawasi kita. Tidak ada musuh yang akan mampu untuk memporak-porandakan rumah tangga kita. Karena Allah menjadi penjaga kita. Saudaraku, di samping Allah menjaga kita siang dan malam, apa yang Tuhan berikan dan Tuhan janjikan bagi kita? Ayat 13 bagian B mengatakan, dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Kita sebagai orang tua, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita bimbangkan dengan anak-anak kita. Masa depan anak-anak kita sudah ada di tangan Tuhan. Anak-anak kita sudah dijamin Tuhan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, Bapak Ibu. Karena janji Tuhan buat kita sore ini, iya dan amin. Saudaraku, masa depan anak-anak kita, sekolah anak-anak kita, jodoh mereka, rumah tangga mereka nanti, Tuhan sudah mengaturnya. Jangan khawatir, jangan takut. Yang terbaik yang dari Tuhan sudah Tuhan siapkan untuk keluarga kita. Lalu berkat apa yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang terus dikasihinya? Ayat yang ke-14 bagian A mengatakan, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Kesejahteraan yang diberikan Tuhan bagi kita.
bagi rumah tangga kita, bagi pekerjaan kita, bagi pelayanan kita, bagi saudara-saudara kita, anak cucu kita, sudah diatur Tuhan sedemikian rupa. Jangan pernah takut memikirkan masa depan kita. Jangan pernah takut memikirkan kesejahteraan kita, karena semuanya sudah dijamin Tuhan. Ada berkat lain yang Tuhan berikan bagi kita. Ayat 14 bagian B mengatakan, dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Apakah masih kurang pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita? COVID-19 boleh berada di tengah-tengah kita, tetapi pemeliharaan Tuhan terus dinyatakan bagi setiap orang-orang percaya. Kita tidak akan pernah kekurangan makan. Di saat situasi yang seperti ini, keadaan yang tidak menentu, orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang bimbang, ragu, panik melihat dan menyaksikan keadaan yang seperti ini, Tuhan mengajari kita untuk tetap tinggal tenang. Tuhan menjamin kebutuhan setiap hari kita. Allah berjanji memberikan gandum yang terbaik. Ini artinya apa, saudaraku? Apa yang diberikan Tuhan, pemeliharaan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu yang terbaik, saudaraku. Jangan pernah takut. Orang percaya tidak akan pernah kelaparan, karena Tuhan menyediakan berkat yang terbaik, kesehatan yang terbaik, anak-anak yang terbaik, suami, istri yang terbaik, yang senantiasa mendukung dan memotivasi kita. Saudaraku, ada berkat lain yang Tuhan berikan bagi kita, anak-anak yang dikasihinya. Ayat yang ke-15 mengatakan, Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ini artinya apa, saudaraku? Di samping Tuhan menjamin kebutuhan jasmani kita, Tuhan selalu menjamin kebutuhan rohani kita. Firman-Nya selalu diberikan di dalam kehidupan kita untuk terus menguatkan iman kita, agar iman kita tidak goyah sampai akhir. Tuhan rindu, Tuhan ingin kita anak-anaknya bersama-sama dengan Dia nanti di dalam kerajaan surga. Untuk itu Tuhan menjamin kebutuhan rohani kita melalui firman-Nya yang terus menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman-Nya menjadi suluh di dalam perjalanan hidup kita. Firman-Nya menjadi terang bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Saudaraku, berkat lain yang diberikan Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihinya, Tuhan memberikan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu.
Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Butiran-butiran salju, pecahan-pecahan air batu, ini melambangkan sebuah kesejukan, kenyamanan, dan keteduhan hati. Semua Tuhan berikan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kehidupan anak-anak Tuhan yang terus mau menyenangkan hati Tuhan. Janji Tuhan buat kita tidak pernah berkesudahan. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita adalah iya dan amin. Berkat Tuhan ini hanya diberikan khusus buat kita. Kita baca ayat yang ke-20 bagian A. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Ini artinya, saudaraku, berkat ini adalah berkat yang spesial. Berkat ini adalah berkat yang khusus diberikan bagi anak-anak Tuhan yang apa, saudaraku? Kita baca di ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seluruh janji Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita jika kita hidup takut akan Dia. Bagaimana kehidupan saya dan panjenengan? Sudahkah hidup kita takut akan Tuhan? Hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan, bukan sebaliknya menyenangkan kesenangan diri kita pribadi. Hidup yang takut akan Tuhan adalah hidup yang senantiasa taat akan firman Tuhan. Hidup yang senantiasa mau meninggalkan dosa-dosa, karena Tuhan tidak senang dengan kehidupan di dalam dosa. Yang Tuhan sukai, yang Tuhan senangi adalah anak-anak yang taat akan firman-Nya, tidak mengeraskan hati dengan firman-Nya, tetapi anak-anak yang bangun turut dumateng Gusti. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari terus belajar untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, yang mau melakukan firman-Nya sebagai ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku, apalagi yang dikehendaki Tuhan selain kita memiliki hati yang takut akan Dia? Ayat yang ke-11 bagian B mengatakan, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang akan orang-orang yang senantiasa berharap penuh akan kasih setia Tuhan. Bukan berharap kepada Allah yang lain, tetapi hanya berharap 100% menyandarkan hidupnya di dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, Allah tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Nya.
yang gandul dumateng Gusti. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian menjalani kehidupan ini jika anak-anak Tuhan ini berpengharapan hanya kepada Tuhan. Hidup takut hanya kepada Tuhan. Selain itu, apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya? Tuhan akan melimpahkan janji-janjinya kepada anak-anak Tuhan yang mau memuji Dia, mau mengagungkan namanya, mau menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, tema yang diberikan Tuhan untuk kita boleh gumuli bersama sore ini yaitu pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, karena tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mau memuji Dia. Berkat-Nya akan senantiasa boleh kita rasakan. Anugerah-Nya akan senantiasa boleh kita kecap di dalam kehidupan kita, mengiringi setiap langkah hidup kita, anak-anak yang dikasihi-Nya. Jika kita mau menjadi anak-anak yang bangun turut dumateng Gusti Yesus Kristus. Saudaraku, sebagai penutup renungan pada sore hari ini, mari kita introspeksi diri kita. Jika kita mau diberkati Tuhan, jika kita mau menikmati janji-janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, ada 3 kunci yang harus kita pegang dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kunci yang pertama, takutlah akan Tuhan. Kunci yang kedua, berharaplah hanya kepada kasih setia Tuhan. Dan kunci yang ketiga, kita harus mau hidup mengucap syukur, memuji Tuhan, berterima kasih atas setiap kasih dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Allah akan setia memberikan apa yang menjadi bagian kita. Tinggal kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita atau tidak. Semuanya boleh tergantung di dalam kehidupan kita. Saudaraku, biarlah renungan pada sore hari ini terus menjadi rema di dalam kehidupan kita, dan tidak hanya kita dengarkan, tetapi boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan disebut Tuhan anak-anak yang berbahagia. Dan inilah janji firman Tuhan. Hidup takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.